Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatun Nafsiyah. Saya mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, kelas 2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di era disrupsi teknologi ini, pendidikan tidak pernah lepas dari konteks filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengeksplorasi bagaimana keempat landasan ini berinteraksi secara dinamis dalam pembangunan kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Bersama, kita akan memahami pentingnya landasan tersebut dalam membentuk pendidikan yang relevan dan efektif untuk generasi digital masa kini. Mari mulai perjalanan belajar ini dengan wawasan mendalam dan semangat tinggi. Keempat landasan pendidikan dalam perspektif Islam yaitu yang pertama, landasan filosofis, kedua, landasan sosiologis, ketiga, landasan psikologis, dan yang keempat, landasan historis. Landasan filosofis dalam pendidikan Islam, landasan filosofis berfokus pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter dan akhlak peserta didik, serta menanamkan pemahaman tentang tujuan hidup atau maqasidus syariah. Konsep ilmu dalam Islam mencakup pengetahuan duniawi dan spiritual, di mana pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan moral dan etika. Yang kedua, landasan psikologis. Apa sih itu landasan psikologis? Nah, landasan psikologis dalam pendidikan Islam itu memperhatikan perkembangan mental dan emosional peserta didik. Teori-teori psikologi seperti teori perkembangan kognitif Piaget dan teori belajar sosial Bandura. Nah, kedua teori ini dapat diintegrasikan dengan pendidikan Islam yang menekankan pentingnya niat dan motivasi belajar. Pendidikan harus mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan individu serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan oleh peserta didik. Selanjutnya, landasan sosiologis. Apa itu landasan sosiologis? Dalam pendidikan, konteks sosiologis mengakui bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Dalam Islam, pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Interaksi sosial, kolaborasi, dan pengembangan komunitas menjadi penting dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat berkontribusi pada masyarakat dan memahami peran mereka dalam konteks sosial yang lebih luas. Selanjutnya, landasan historis atau landasan yang keempat, di mana landasan historis ini mengkaji perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa. Sejarah pendidikan Islam menunjukkan bahwa pendidikan telah berperan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan peradaban. Memahami sejarah ini membantu dalam merumuskan kurikulum yang relevan dengan konteks zaman sekarang, serta memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dapat diterapkan dalam situasi kontemporer. Selanjutnya, analisis hubungan antara keempat landasan dan dinamika peserta didik zaman sekarang. Keempat landasan pendidikan saling berinteraksi dalam membentuk pengalaman belajar peserta didik, terutama generasi digital atau Gen Z. Nah, filosofis dan psikologis. Nilai-nilai filosofis yang ditanamkan dalam pendidikan harus disesuaikan dengan pemahaman psikologis peserta didik. Misalnya,
Pendekatan yang menekankan pada pengembangan karakter harus mempertimbangkan motivasi dan cara belajar Gen Z yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Selanjutnya, hubungan landasan sosiologis dan landasan historis. Dalam konteks sosiologis, pendidikan harus relevan dengan tantangan sosial yang dihadapi oleh Gen Z, seperti isu-isu keadilan sosial dan keberagaman. Memahami sejarah pendidikan Islam dapat memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern. Keempat landasan ini berkontribusi dalam pengembangan kurikulum yang holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial yang diperlukan di era digital. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan. Studi kasus atau contoh nyata dari praktek pembelajaran PAI yaitu penerapan pembelajaran PAI berbasis proyek atau Project Based Learning di sekolah-sekolah yang mengintegrasikan teknologi. Misalnya, siswa diajak untuk membuat aplikasi mobile yang berisi materi pendidikan agama Islam seperti tafsir, Al-Quran, fikih, atau hadis. Dalam proyek ini, siswa tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga mengembangkan keterampilan teknologi, kerjasama, dan kreativitas. Proyek ini menggabungkan keempat landasan pendidikan dengan cara yang terpadu, di mana siswa belajar secara aktif dan kontekstual. Pandangan kritis terhadap tantangan dan solusi penguatan landasan pendidikan dalam PAI di masa depan. Ada 3 tantangan. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat. Kedua, kurangnya pemahaman tentang integrasi nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, resistensi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menyebabkan kesenjangan dalam akses pendidikan, di mana tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Selanjutnya, kurangnya pemahaman tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam konteks modern yang dapat mengakibatkan pendidikan yang tidak relevan. Resistensi terhadap perubahan dalam bentuk pengajaran tradisional, di mana beberapa pendidik mungkin enggan untuk mengadopsi pendekatan baru sehingga masih menggunakan metode konvensional atau dengan pendekatan tradisional. Berikutnya, solusi penguatan landasan pendidikan dalam PAI di masa depan. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan responsif. Kedua, peningkatan pelatihan bagi pendidik. Dan yang ketiga, kolaborasi. Pertama, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman dengan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Kemudian, meningkatkan pelatihan bagi pendidik untuk memahami dan menerapkan keempat landasan pendidikan secara terpadu sehingga mereka dapat mengadaptasi metode pengajarannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, kolaborasi. Itu mendorong kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana semua pihak berperan dalam penguatan pendidikan PAI. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan adaptif, pendidikan agama Islam akan mampu membekali generasi muda dengan bekal ilmu, karakter, dan keterampilan yang kuat, membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman digital. Analisis perubahan kurikulum di Indonesia. Perubahan kurikulum sering menjadi isu penting, terutama ketika berganti pemerintahan. Kita semuanya sudah tahu ketika pemerintahan itu ganti, otomatis menteri-menterinya akan
ganti. Ketika menterinya diganti, otomatis kurikulum pun juga akan diganti. Nah, apakah perubahan ini lebih didorong oleh faktor ideologis, pedagogis, atau pragmatis? Mari kita bahas. Secara umum, perubahan kurikulum di Indonesia cenderung lebih bersifat ideologis dan pragmatis. Mengapa? Nah, dari sisi ideologis, setiap pemerintahan baru ingin menegaskan visi dan nilai-nilai tertentu dalam pendidikan. Misalnya dengan menonjolkan nilai Pancasila atau aspek karakter bangsa sesuai dengan orientasi pemerintah di Orde Baru. Kemudian pada Orde Lama disisipkan dengan karakter-karakter religius. Nah, pada zaman sekarang atau pada era sekarang kita menghadapi tentang kurikulum merdeka. Sementara dari sisi pragmatis, perubahan juga muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, seperti menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan dunia kerja. Sedangkan aspek pedagogis, meskipun ada, seringkali kurang mendapatkan porsi prioritas jika tidak didukung dengan pelatihan guru dan sarana yang memadai. Kerangka ideal kebijakan kurikulum berkelanjutan. Untuk mewujudkan kebijakan kurikulum yang berkelanjutan, berikut adalah kerangka ideal yang dapat dijadikan pedoman. Pertama, visi dan misi yang jelas. Kedua, keterlibatan beragam stakeholder. Ketiga, riset dan evaluasi pembelajaran. Keempat, pengembangan profesional pendidikan. Kelima, integrasi teknologi secara bijak. Dan yang terakhir, fleksibilitas lokal. Maksud dari visi dan misi yang jelas yaitu menetapkan visi pendidikan yang menyeluruh, meliputi pengembangan karakter, kompetensi abad ke-21 dan kesiapan menghadapi dunia global yang dinamis. Kemudian, keterlibatan beragam stakeholder, maksudnya yaitu membentuk forum kebijakan pendidikan yang melibatkan guru, akademis, orang tua, dan elemen masyarakat lain agar aspirasi beragam dapat terakomodasi. Riset dan evaluasi berkelanjutan, yaitu menjalankan penelitian dan evaluasi secara rutin untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kurikulum serta sebagai dasar pembaruan berkelanjutan. Pengembangan profesional pendidik, maksudnya yaitu memberikan pelatihan dan dukungan bagi guru agar mereka siap mengadopsi dan mengimplementasikan kurikulum dengan metode dan penerapan yang efektif. Integrasi teknologi secara bijak, maksudnya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar dapat menjangkau lebih banyak peserta didik dan menjawab tantangan zaman modern. Kemudian, fleksibilitas lokal. Maksudnya yaitu memberikan keluasan bagi sekolah untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan konteks lokal dan karakteristik peserta didik. Tetap mengacu pada standar nasional atau pada standar yang sudah diatur oleh pemerintahan nasional. Dengan kerangka ini, diharapkan kebijakan kurikulum dapat lebih stabil, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga pendidikan Indonesia mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berkarakter dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.